Kita semua sering dengar AI itu pinter, canggih. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita tahu AI itu beneran bagus? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar rahasianya, cara ngukur performa AI yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki yang jujur aja agak aneh. Namanya paradoks akurasi. Ini tentang gimana satu angka yang kelihatannya simple banget, yaitu akurasi, justru bisa bikin kita salah kaprah. Coba bayangin ya, ada dua filter spam. Dua-duanya punya akurasi 95%. Kedengarannya sama-sama hebat kan? Tapi gimana kalau saya bilang salah satunya itu sama sekali nggak guna buat nyari spam? Nah loh, inilah misteri yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita lihat dulu filter spam yang pertama. Di sini ada 100 email. Filter ini berhasil nebak 4 email spam dengan benar dan 91 email biasa atau ham istilahnya juga dengan benar. Ya, emang ada beberapa yang salah tebak sih, tapi sekilas kelihatannya lumayan oke kan? Kalau kita hitung nih, 4 tebakan benar ditambah 91 tebakan benar, jadi total ada 95 tebakan yang tepat dari 100 email. Ya, simpelnya akurasinya 95%. Angka yang kelihatannya solid banget. Nah, sekarang kita pindah ke filter spam nomor 2. Lihat deh tabel ini. Aneh kan? Filter ini kerjaannya cuma satu. Dia bilang semua email itu bukan spam. Dia nggak pernah sekalipun prediksi ada spam. Alhasil, 5 email spam yang ada, ya lolos semua. Dan inilah bagian gilanya. Filter yang sama sekali nggak berguna ini, akurasinya juga 95%. Kok bisa? Ya karena dia bener nebak 95 email yang emang bukan spam. Ini bukti telak kalau kita cuma lihat angka akurasi doang, kita bisa ketipu habis-habisan. Oke, jadi jelas ya, akurasi aja nggak cukup. Terus gimana dong? Nah, buat mecahin teka-teki ini, kita butuh alat yang lebih canggih. Yuk kenalan sama papan skornya AI, namanya matriks konfusi. Gampangnya gini, Max. Matriks konfusi itu semacam tabel rapor buat AI. Tapi rapor ini spesial. Dia nggak cuma nunjukin jawaban yang benar, tapi yang paling penting, dia juga ngasih tahu kita di mana letak kesalahan-kesalahannya. Jadi kita tahu AI-nya bingung di bagian mana. Setiap tebakan AI itu pasti masuk ke salah satu dari 4 kotak ini. Ada true positif sama true negatif. Itu pas AI-nya nebak benar, gampang. Nah, yang 2 lagi ini adalah jenis kesalahannya. False positif itu kayak alarm palsu, salah nuduh. Terus ada false negatif, ini yang bahaya, di mana AI-nya kelewatan, nggak ngedeteksi sesuatu yang seharusnya dia lihat. Biar gampang kita pakai contoh AI penebak kucing sama anjing. True positive, itu pas AI lihat kucing dan bener nebak kucing. False negative, ada kucing tapi AI-nya malah bilang anjing. Kucingnya lolos. Sebaliknya, false positive, itu pas AI lihat anjing tapi salah teriak kucing. Dan true negative, ya pas dia lihat anjing dan bener nebak anjing. Nah, dengan tabel ini kita jadi bisa lihat persis, AI ini lebih sering salah nuduh atau lebih sering kelewatan. Nah, sekarang kita udah paham soal matriksnya. Dengan bekal ini, kita bisa pakai senjata yang lebih canggih buat mecahin masalah filter spam tadi. Kenalan yuk sama presisi dan recall? Lihat deh gambar target panahan ini. Ini analogi yang pas banget. Akurasi itu soal kena target atau enggak, tembakannya nyampe ke sasaran. Sementara presisi itu soal seberapa konsisten tembakan kita. Semua ngumpul di satu titik, walaupun mungkin titik itu sebenarnya meleset dari target. Jadi keduanya ini ngasih cerita yang beda banget soal performa. Jadi, kita bahas lagi si akurasi ini sebentar. Ini kan metrik paling dasar ya. Total tebakan yang benar dibagi semua tebakan. Simple. Tapi, seperti yang udah kita lihat di awal tadi, metrik inilah yang jadi sumber masalah kita. Dia bisa bohong. Sekarang, presisi. Nah, presisi ini menjawab pertanyaan yang jauh lebih spesifik. Kalau AI bilang ini spam, seberapa besar kemungkinan tebakannya benar? Jadi, dari semua email yang ditandai spam, berapa persen yang beneran spam? Ini penting banget biar nggak ada email penting yang nyasar ke folder sampah. Terus pasangannya presisi itu ada recall. Kalau presisi nanya seberapa akurat tuduhan kita, recall nanya seberapa banyak yang berhasil kita tangkap. Jadi, dari semua email spam yang seharusnya ada, berapa persen yang berhasil disaring sama filter kita? Ini penting, biar nggak ada spam yang lolos dan ganggu kita. Coba kita balik lagi ke kasus filter spam. Menurut Anda, mana yang lebih parah? Kesalahan false positif, di mana email penting dari bos malah masuk spam, atau kesalahan false negatif, di mana email spam iklan nyebelin lolos ke inbox? Jawabannya, ya tergantung Anda kan. Mana yang biayanya lebih mahal buat Anda?
Makanya kita butuh dua ukuran ini, presisi dan recall. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita pusing milih metrik, ada satu langkah super penting yang sering banget dilewatin, yaitu ngintip data kita dulu. Kadang-kadang, cuma dengan ngelihat visualisasi data yang benar, kita bisa langsung ngeh sama polanya, bahkan sebelum kita bikin model AI-nya. Untuk contohnya, kita bakal pakai dataset yang legendaris banget di dunia machine learning. Namanya dataset Iris. Kalau di dunia programming ada Hello World, nah di dunia data, ini dia Hello World-nya. Isinya apa sih? Gampang, ini data pengukuran dari 150 bunga iris yang dibagi jadi 3 spesies. Yang diukur itu panjang dan lebar sepal sama kelopaknya. Jadi angka-angka yang kita olah itu ya representasi dari bunga-bunga cantik ini. Dan lihat nih, keren banget. Kita baru lihat satu data aja, lebar kelopak bunganya, dan di histogram ini udah kelihatan jelas banget spesies setosa yang warna biru itu misah sendiri dari yang lain. Polanya udah langsung kelihatan. Oke, dari satu dimensi, kita naik ke 2 dimensi. Sekarang kita bandingin 2 fitur sekaligus. Lihat deh scatter plot ini. Pemisahannya jadi makin jelas kan? 3 kelompok spesies ini bener-bener misah, hampir nggak ada yang tumpang tindih. Dan inilah gambar besarnya. Matriks ini nunjukin perbandingan setiap fitur dengan semua fitur lainnya. Dari sini kita bisa lihat dengan super jelas kombinasi pengukuran mana sih yang paling jago buat misahin ketiga spesies bunga ini. Semua kelihatan tanpa perlu model yang rumit. Jadi dari semua ini, apa sih kesimpulan utamanya? Apa poin penting yang harus kita ingat? Intinya cuma satu, dan ini penting banget. Metrik terbaik itu selalu tergantung pada harga dari sebuah kesalahan. Kelewatan satu email spam mungkin cuma bikin kesel. Tapi kelewatan satu diagnosis kanker, itu urusannya nyawa. Konteks itu kuncinya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau ada AI yang bikin keputusan penting soal hidup Anda, misalnya nentuin lolos KPR atau ngasih diagnosis kesehatan, menurut Anda, jenis kesalahan apa yang absolut, haram hukumnya untuk terjadi? Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.